setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebuah ayat yang luar biasa yang kita baca saat ini. Dikatakan di sana, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kalau orang yang kurang mengerti membaca ayat ini, maka ayat ini akan nampak berlebihan. Karena orang akan berkata, mereka akan bisa bertahan berjam-jam di mall. Ya, apalagi kalau orang yang suka berjalan-jalan, dia akan tahan berjam-jam tinggal di mall. Nah, kenapa kok ayat ini mengatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain? Nah, ayat ini hanya bisa dimengerti dengan benar oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan orang-orang yang sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, ayat ini berbicara tentang sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang pernah merasakan indahnya dalam berhubungan intim dengan Tuhan baru bisa berkata lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, sebenarnya ayat yang ke-11 ini didahului dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita akan baca mulai ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menggambarkan kerinduan dari seseorang kepada Tuhan. Ayat 2 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, how lovely are your tabernacles. Betapa indahnya tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Dilanjutkan ayat yang ketiga, my soul ye even faints. Jiwaku merindukan Engkau, bahkan sangat merindukan Engkau. Jadi pemazmur ini saudara, jiwanya sangat merindukan Tuhan. Jiwanya merindukan Tuhan dikatakan bahkan sangat merindukan Tuhan. My heart and my flesh cries out for the living God. Hatiku dan dagingku berteriak menginginkan Allah yang hidup. Jadi pemazmur di sini dia berkata, jiwaku ini sangat merindukan Engkau, sangat merindukan Engkau Tuhan.
Bahkan hatiku dan dagingku ini berteriak sangat menginginkan Engkau. Dia sangat merindukan Allah. Dia sangat kangen kepada Allah. Saudara, nah kerinduan yang demikian inilah yang Allah inginkan juga dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Allah ingin agar anak-anaknya itu memiliki hati yang merindukan Tuhan. Allah ingin agar anak-anaknya ini memiliki hati yang kangen kepada Tuhan. Yang cinta kepada Tuhan. Yang mengasihi Dia. Bahkan dia menaruh kerinduannya itu melebihi dari yang lain-lainnya. Rindu akan Tuhan ini melebihi kerinduannya akan yang lain-lainnya. Itulah sebabnya dalam ayat 3 tadi dikatakan, hatiku dan dagingku berteriak kepada Allah yang hidup. Jeritan hati ini bukan untuk yang lain-lainnya, tapi jeritan hati ini hanya untuk Tuhan. Karena dia sangat mengasihi Tuhan dan dia sangat merindukan Tuhan. Kerinduan yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan dari anak-anaknya. Allah mencari orang-orang yang benar-benar merindukan Dia, yang haus akan Dia, yang mengasihi Dia, yang jatuh cinta kepadanya. Orang yang jatuh cinta ini saudara akan selalu merindukan orang yang dikasihinya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu, hatiku sangat merindukan Engkau. Gereja yang menjerit seperti ini saudara akan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dan pada akhirnya mereka akan membuahkan perkara-perkara rohani yang besar dalam hidupnya. Dan ketika keintiman itu terjadi, apa selanjutnya yang terjadi saudara? Ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka dia akan memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31, dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan itu dari bahasa asli khafah, artinya menantikan, mengharapkan, mencari. Nah, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, orang yang selalu merindukan Allah, adalah orang yang selalu berharap kepada Allahnya. Dia tidak berharap kepada yang lainnya, dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-6 berikutnya, yang hatinya mengarah pada suatu perjalanan seorang musafir. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya saudara dikatakan, yang hatinya mengarah pada suatu perjalanan seorang musafir. Saudara, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia tidak puas dengan keadaan kerohaniannya yang sekarang ini. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan terus mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia akan terus maju, ingin maju, maju dan maju. Dia tidak puas dengan kekristenannya saat ini. Misalnya dia sudah melayani Tuhan, dia sudah rajin memberikan perpuluhan, dia sudah rajin memberikan korban persembahan dan sebagainya. Tapi dia tidak puas dengan keadaannya seperti ini. Dia ingin lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Dia ingin lebih maju lagi, lebih maju lagi di dalam Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak mau beranjak dari tempatnya? Dari waktu ke waktu tidak pernah nampak ada gerakan dalam hidupnya. Dan tidak nampak adanya kemajuan dalam rohaninya. Jawabannya adalah karena orang Kristen ini tadi tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Hatinya tidak pernah merindukan Allah dengan sangat seperti pemazmur tadi. Hatiku sangat merindukan Engkau Tuhan. Nah, orang yang tidak nampak ada kemajuan dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah merindukan keintiman dengan Tuhan. Yang tidak pernah merindukan Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara, orang yang selalu jatuh cinta pada Tuhan, dia akan selalu rindu bertemu dengan Allahnya. Perhatikan orang yang sedang jatuh cinta. Dia tidak mau tinggal diam. Dia akan terus pergi berusaha untuk mencari kekasihnya. Mencari orang yang dicintainya. Nah begitu juga dengan kita.
Kalau kita nih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita nih jatuh cinta selalu pada Tuhan, kita akan selalu rindu bertemu dengan Allah kita. Kita akan selalu rindu mengenal Dia lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Kalau kita mencintai Tuhan, saudara, kita akan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Seperti seorang musafir tadi, dia ingin terus bergerak maju dan maju. Kemana kita akan bergerak, saudara? Kita baca ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, Baka adalah sejenis tanaman yang tergolong balsam. Zaman dahulu, saudara, ada balsam Gilead. Ini adalah balsam yang terkenal yang digunakan untuk obat-obatan. Memang kegunaan balsam adalah sebagai obat, saudara. Nah, tanaman sejenis baka ini, saudara, merupakan tanaman langka. Karena dia bisa tumbuh di tempat yang paling tandus sekalipun. Tanaman baka ini bisa tumbuh, saudara. Mungkin musafir ini harus melewati daerah yang tandus atau gersang, di mana hanya ada tanaman baka di tempat itu. Dan ketika musafir ini melintasi daerah yang tandus atau gersang, daerah ini tidak mematikan karena di sana ada tanaman baka, yaitu tanaman yang menghasilkan obat-obatan. Saudara, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu mengasihi Tuhan, jatuh cinta pada Tuhan, mungkin suatu saat dia melewati daerah yang tandus atau gersang. Nah, daerah tandus atau gersang ini menggambarkan kehidupan di mana seseorang mengalami masalah yang berat. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari masalah. Mungkin suatu saat kita mengalami masalah yang berat dan kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Nah, saudara, di saat seperti itulah daerah yang tandus atau masalah yang berat itu tidak akan mematikan, saudara. Tapi malah mengobati banyak hal dalam hidupnya. Ketika kita berada di dalam lembah yang kelam, di daerah yang tandus dan gersang, mungkin di sekitar kita gak ada tanda-tanda kehidupan, gak ada tanda-tanda pertolongan. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyediakan obat di sana. Kalau kita baca Roma 8 ayat 28, saudara, saya akan bacakan dari terjemahan yang benar, saudara ya. Bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu bagi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, jadi bagi orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ketika orang ini melewati lembah yang tandus atau gersang, ketika dia melewati berbagai masalah hidup yang berat sekalipun, mungkin dia berkata, Tuhan, saya sedang berada di tempat yang tandus. Saya sedang mengalami masalah yang berat, Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Di tempat yang tandus sekalipun Tuhan gak pernah meninggalkan orang yang memiliki hubungan yang intim dengan dia. Tuhan gak pernah meninggalkan orang yang mengasihi dia, yang selalu merindukan dia. Di tempat yang tandus itu, di saat seseorang mengalami masalah yang berat, Tuhan menyediakan obat-obatan baginya. Dan Tuhan akan berkata, aku akan membuat tempat yang tandus ini menjadi mata air kehidupan. Mengapa? Karena Allah adalah the master of breakthrough. Semua ketandusan berhasil dijebol oleh Tuhan menjadi mata air kehidupan bagi orang yang mengasihi dia. Bagi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan dia. Allah akan mengadakan terobosan dalam hidupnya. Dalam masalah keuangannya, dalam masalah kesehatannya, dalam masalah mungkin dia mengalami masalah keluarga. Allah akan mengadakan terobosan dalam hidupnya bagi orang-orang yang mengasihi dia, bagi orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan dia, bagi orang-orang yang selalu merindukan dia, yang ingin lebih maju lagi di dalam Tuhan, lebih maju lagi, lebih ingin mengenal Tuhan lagi. Bagi orang itu Tuhan akan mengadakan terobosan dalam hidupnya, karena Tuhan adalah ahli dalam membuat terobosan dalam hidup manusia. Saudara, ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, mereka akan bergerak dari satu kekuatan kepada kekuatan yang berikutnya. Jadi saudara, bagi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang selalu merindukan Dia, dia akan semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan dia akan memiliki kesanggupan yang luar biasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan, untuk melawan roh-roh jahat. Karena di dalam hidup kita, di dalam hidup orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu, ada roh yang luar biasa, itu Roh Kudus. Dan roh ini jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Orang yang makin kuat rohnya, dia akan memiliki kesanggupan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Dan kesanggupan untuk mengumpulkan harta tanpa dibuat goyah oleh harta itu sendiri. Dan saudara, di ayat ini berikutnya dikatakan, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, jaminan yang luar biasa dari Tuhan diberikan bagi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Dia, bagi orang yang selalu merindukan Dia, bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu dia akan bertemu dengan Tuhan di Sion. Nah saudara, marilah kita sebagai orang percaya, marilah kita sebagai orang Kristen, jangan puas dengan keadaan rohani kita yang saat ini. Tapi baiklah kita akan terus bergerak maju dan maju lagi. Semakin rindu mengenal Tuhan, semakin rindu mengasihi Dia. Dan rahasianya adalah, biarlah kita akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang sangat merindukan Tuhan, yang sangat mengasihi Dia, selalu jatuh cinta kepadanya. Bagi orang yang demikian, janji-janji Tuhan tadi berlaku dalam hidupnya. Dan dia akan berjalan makin kuat. Dan nanti akan menghadap Allah di Sion. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan saat ini. Ajarkan kami Tuhan memiliki kerinduan yang besar akan Engkau. Ajarkan kami untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Kekristenan kami bukan didasarkan atas kebiasaan, tapi kami selalu merindukan Engkau. Dan kami akan selalu mengasihi Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dan ajar kami untuk memiliki keintiman dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini hidup orang yang mengasihi Engkau, orang yang memiliki keintiman dengan Engkau tuh, hidupnya ada dalam tangan-Mu. Dan Engkau selalu melindungi kami sepanjang hari ini. Dan Engkau selalu membuat kami dalam perlindungan-Mu. Tidak ada sakit penyakit bisa menyentuh kami Tuhan. Tidak ada bahaya malapetaka bisa menimpa kami. Karena perlindungan-Mu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.